Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, Miranti mau rekomendasi ini salah satu channel keren. Namanya itu Asli Alexandria. Channel ini ngebahas true crime, kisah-kisah horor, dan juga ngebahas bloody history. Bagi kalian yang suka konten-konten seperti tadi, wajib banget nih buat subscribe channel yang satu ini. Karena dijamin kalian bakalan betah banget nonton seluruh video-videonya. Sebab cara penyampaiannya asik banget dan gak bikin kita bosen untuk nonton. Dijamin bikin ketagihan. Miranti juga udah subscribe loh channel ini. Kalian juga ya. Untuk link channelnya udah Miranti taruh di kotak deskripsi ya teman-teman. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1999. Selamat menyaksikan. Pria ini bernama Niels Hogel. Ia dibesarkan di kota pesisir Wilhelmshaven di kawasan Lower Saxony. Diketahui, nenek dan ayahnya bekerja sebagai perawat. Terakhir mereka bekerja di rumah sakit St. Wilhelm di kawasan Wilhelmshaven. Ibunya bekerja sebagai paralegal, yakni seorang pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Paralegal bukanlah pengacara, bukan juga petugas pengadilan. Oleh pemerintah sendiri, paralegal tidak diizinkan untuk berpraktik hukum. Niels juga memiliki seorang kakak perempuan. Ia memiliki masa kanak-kanak yang terlindung atau dilindungi dan tidak terkena kekerasan sama sekali di rumahnya. Setelah menyelesaikan pelatihan kejuruannya pada tahun 1997 di Rumah Sakit St. Wilhelm, Niels menjadi perawat dan terus bekerja di sana. Sejak tahun 1999 dan seterusnya, Niels dipekerjakan di klinik Oldenburg. Ia ditempatkan di unit perawatan intensif bedah jantung bangsal 211. Pada bulan Agustus di tahun 2001, dokter dan petugas medis di rumah sakit mengadakan pertemuan yang dihadiri juga oleh Niels. Mereka membahas lonjakan yang tidak biasa dalam sebuah tindakan resusitasi pada pasien dan kematian selama bulan-bulan sebelumnya. 58% dari insiden ini ditemukan terjadi saat Niels sedang bertugas. Setelah pertemuan itu, Niels jatuh sakit selama 3 minggu. Selama waktu itu, hanya 2 pasien saja dari bangsal 211 yang meninggal dunia, jauh lebih sedikit daripada sebelum cuti sakitnya. Di bawah tekanan oleh dokter kepala bangsal 211, Niels selalu dipindahkan ke bangsal anestesi pada tahun 2001. Segera saja, dokter kepala bangsal anestesi menjadi curiga tentang bagaimana Niels sering sekali hadir dalam situasi darurat. Pada bulan September di tahun 2002, kepala dokter klinik Oldenburg lalu menemui Niels setelah beberapa pasien yang dirawatnya telah ditemukan dalam kondisi yang mengancam jiwa karena alasan yang tampaknya tidak bisa dijelaskan. Pada saat itu, Niels telah disarankan agar dia mengundurkan diri dari posisinya di klinik dan terus menerima upah penuh selama 3 bulan lagi, atau pindah ke unit logistik klinik di mana dia akan bekerja membantu memindahkan pasien di seluruh rumah sakit. Pada tanggal 10 Oktober di tahun 2002, Niels menerima surat referensi yang dikeluarkan oleh Direktur Keperawatan Klinik Oldenburg. Di dalamnya, ia bersaksi tentang etos kerja Niels yang dinilai cermat, rajin, dan mandiri, serta Niels telah bertindak dengan hati-hati dan dengan cara yang benar secara objektif dalam situasi yang kritis. Dia juga memuji Niels dalam pengabdian dan perilaku kooperatifnya. Surat itu diakhiri dengan penilaian menyeluruh terhadap Niels yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tingkat tertinggi. Pada bulan Desember di tahun 2002,
Niels lalu dipindahkan ke rumah sakit Delmenhorst. Di sana, dia sangat dihormati. Tapi, hal aneh pun terjadi saat ia mulai bekerja di sana, yakni meningkatnya keadaan darurat dan kematian yang sebagian besar terjadi karena aritmia atau penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan beberapa rekan kerja Niels menjauhkan diri darinya. Diketahui, pada saat ini 4 botol kosong obat yang tidak diresepkan oleh dokter telah muncul di bangsal Niels. Tapi semua itu seperti diabaikan oleh rekan-rekannya dan mereka tidak melakukan tindakan peneguran ataupun mencurigai Niels sama sekali. Hari-hari pun berlalu, sampai pada tahun 2004, Niels kemudian menikah dan dikaruniai seorang putri pada tahun itu juga. Pada tanggal 22 Juni di tahun 2005, rekan-rekannya menangkap Niels karena dicurigai dengan sengaja telah memanipulasi pompa jarum suntik pasien untuk memberikan Ajmalin secara tidak benar. Insiden tersebut mendorong polisi Delmenhorst untuk membuka penyelidikan terhadap Niels. Beberapa rekan kerja Niels di rumah sakit Delmenhorst maju untuk menyuarakan kecurigaan mereka bahwa dia berada di balik berbagai komplikasi, resusitasi, dan kematian yang tidak dapat dijelaskan di rumah sakit mereka. Polisi kemudian mulai melakukan penyelidikan dan memeriksa semua kematian di rumah sakit Delmenhorst itu di antara tahun 2003 hingga tahun 2005, serta telah mengungkapkan bahwa jumlah kematian di sana telah berlipat ganda selama Niels bekerja di sana. Pada tahun 2005, 73% kematian dapat dihubungkan dengan jadwal kerja Niels. Temuan ini kemudian diteruskan ke kantor Kejaksaan Distrik Oldenburg. Pada bulan Desember di tahun 2006, pihak berwenang mengadili Niels atas insiden yang terjadi pada tanggal 22 Juni di tahun 2005. Landgericht Oldenburg atau Pengadilan Regional Jerman menghukum Niels 5 tahun penjara dan Niels juga dilarang bekerja dengan jangka waktu yang sama untuk percobaan pembunuhan tidak disengaja. Para penggugat yang mendengar putusan ini tidak terima dan bersama-sama mengajukan banding atas putusan tersebut. Kemudian diketahui bahwa pengadilan yang lebih tinggi kemudian membatalkan hukuman yang telah diputuskan sebelumnya. Pada bulan Juni di tahun 2008, Niels kemudian dijatuhi hukuman penjara 7,5 tahun lamanya serta larangan kerja seumur hidup. 6 tahun setelah Niels dipenjara, di tengah meningkatnya kecurigaan bahwa Niels mungkin bertanggung jawab atas kematian lebih lanjut, kantor Kejaksaan Oldenburg memulai penyelidikan lain atas insiden di klinik Delmenhorst itu. Pada bulan September di tahun 2014, Niels didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan dan 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Setelah mengakui tuduhan tersebut, Niels menyatakan bahwa dia telah melakukan 30 pembunuhan tambahan. Kematian pasien disebabkan oleh pemberian 90 suntikan yang tidak sah oleh Niels dan 60 pasien berhasil diresusitasi. Polisi juga meluncurkan penyelidikan besar pada bulan Oktober di tahun 2014 setelah 200 kematian yang mencurigakan diidentifikasi. Sejak bulan November di tahun 2014 dan seterusnya, Komisi Khusus Kardio atau Jantung telah memeriksa kematian lebih lanjut selama masa jabatan Niels sebagai perawat di berbagai tempat kerjanya. Sebanyak 134 jasad di Jerman, Polandia, dan Turki digali dan diautopsi. Selama penyelidikan yang berlangsung 3 tahun, lebih dari 200 kasus dievaluasi kembali. 134 mayat yang digali didistribusikan di 67 kuburan yang berbeda. Dalam banyak kasus yang terjadi, dekomposisi telah terjadi sangat lama, sehingga sulit sekali untuk bisa mendeteksi jejak pengobatan pada jasad pasien yang telah terurai ini. 101 pasien dari Delmenhorst yang meninggal selama masa jabatan Niels tidak dapat diotopsi karena jenazah mereka ternyata telah dikremasi.
Pada tahun 2015, korban digali di kawasan Ganderkesee dan Delmenhorst. Otopsi jasad kemudian mengungkapkan bahwa adanya jejak obat jantung di sana. Pada tanggal 28 Februari di tahun 2015, Landjerit Oldenburg telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nils Hugel. Hukuman itu menjadi final pada bulan Maret di tahun 2015. Jaksa mengklaim bahwa Nils telah bertindak karena kebosanan dan keinginan untuk memamerkan keterampilan resusitasi yang ia miliki. Sejak awal bekerja, Nils dihinggapi rasa bosan karena aktivitas kesehariannya sebagai perawat yang dianggapnya berjalan terlalu datar. Berbeda dengan dokter misalnya yang kerap menghadapi situasi hidup dan mati bersama pasien dalam kondisi yang kritis. Nils ternyata ingin membuktikan bahwa pekerjaannya sebagai seorang perawat juga penting, bahwa ia juga bisa menjadi seorang pahlawan seperti dokter. Nils kemudian berpose selaku juru selamat. Ia lalu mempraktikkan upaya penanganan darurat berupa resusitasi jantung dan paru-paru atau CPR. Praktik ini justru membunuh para pasiennya. Ia berubah status menjadi pembunuh berdarah dingin yang sengaja telah menciptakan momen heroik dengan taruhan nyawa orang lain. Pada bulan November di tahun 2016, pihak berwenang mengatakan bahwa mereka dapat membuktikan 37 pembunuhan yang dikaitkan dengan Nils di kawasan Delmenhorst antara bulan Desember tahun 2002 hingga bulan Juni di tahun 2005. Menurut pernyataan Direktur Komisi Khusus Kardio atau Jantung Oldenburg pada bulan Agustus tahun 2017 yang lalu, bahwa pembunuhan di rumah sakit Delmenhorst hanyalah puncak tanda kutip gunung es, karena Nils telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada saat itu juga. Kasus pengadilan lebih lanjut juga tidak akan mengubah hukum Nils, tetapi itu hanya untuk menemukan bahwa Nils tidak bersalah atau bersalah atas tuduhan lebih lanjut. Dikarenakan hukuman mati secara konstitusional dilarang di Jerman, hukuman Nils sebelumnya telah menyebabkan hukuman maksimum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat yang berlaku untuk Nils. Pada tanggal 28 Agustus di tahun 2017, polisi mengumumkan bahwa mereka telah menyimpulkan bahwa Nils bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 90 pasien termasuk 6 yang telah diadili. Nils telah mengakui sejumlah kematian yang tidak diungkapkan, tetapi dalam banyak kasus tidak dapat mengingat detail spesifik meskipun ia tidak menyangkal kemungkinan bertanggung jawab. Pada bulan November di tahun 2017, jumlah total korban yang dikaitkan dengan Nils direvisi dan meningkat menjadi 106 orang dengan beberapa kematian yang mencurigakan masih dalam penyelidikan. Pada bulan Januari di tahun 2018, jaksa Jerman telah mendakwa Nils atas pembunuhan 97 pasien dan mengumumkan niat mereka untuk mengajukan tuntutan terhadap staf rumah sakit lain yang gagal bertindak. Jaksa kembali mengklaim bahwa Nils ingin membuat rekan-rekannya kagum dengan cara seolah-olah menghidupkan kembali pasien yang sebelumnya telah ia serang. Pada tanggal 28 Agustus di tahun 2017, polisi mengatakan bahwa Nils telah menggunakan 5 obat untuk melumpuhkan korbannya. Overdosis dapat menyebabkan aritmia jantung yang mengancam jiwa dan penurunan tekanan darah yang bisa menyebabkan kerusakan fisiologis yang cepat pada pasien yang sudah sakit. Pada tanggal 7 Maret di tahun 2018, Pengadilan Tenaga Kerja Oldenburg telah menghukum Nils untuk membayar 47.000 euro sebagai kompensasi untuk 2 pendapat medis dan berbagai biaya pengacara. Sidang utama di Landjerit Oldenburg telah dimulai pada tanggal 30 Oktober di tahun 2018. Karena banyaknya orang yang terlibat dalam persidangan, yaitu ada 120 penggugat bersama,
Akhirnya, sidang diadakan di kawasan yang lebih besar lagi, yaitu di Ballroom Wester Ames Hallett. Proses persidangan berlangsung sedari tahun 2018 hingga tahun 2019, berlangsung selama 24 hari persidangan. Untuk persidangan Niels ini sendiri telah menuai perhatian publik dan media yang sangat tinggi. Saat persidangan berlangsung, jumlah peserta meningkat secara signifikan selama persidangan dan telah memuncak hingga 190 orang penonton. Sebanyak 80 kursi telah disediakan untuk perwakilan media dan tambahannya yaitu 118 kursi untuk masyarakat umum. Dari 100 tuduhan pembunuhan, Niels mengaku mengambil 43 nyawa pada hari pertama persidangan dan dia menyatakan tidak dapat mengingat 52 korban lainnya dan menyangkal keterlibatannya dalam 5 kematian yang tersisa. Dari 32 saksi yang hadir di persidangan, 8 telah bersaksi di bawah sumpah. 3 kesaksian terdengar di kamera. 4 ahli medis telah mempresentasikan pengadilan dengan informasi rinci tentang perjalanan penyakit pasien serta efek obat yang diberikan oleh Niels. Seorang ahli forensik dalam psikologi yang bernama Steller yang ditunjuk sebagai saksi ahli di persidangan Niels ini telah memberikan kesaksiannya. Ia memeriksa kebenaran kesaksian dari Niels. Dia telah menyimpulkan bahwa Niels meskipun pada prinsipnya mampu dan bersedia untuk berbohong dan memberikan kesaksian palsu, telah memberikan pengakuan yang benar kepada pengadilan. Steller tidak melihat adanya indikasi pengakuan palsu dari Niels ini. Pada tanggal 6 Juni di tahun 2019, pengadilan di Oldenburg menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Niels. Dia telah dinyatakan bersalah atas 85 tuduhan pembunuhan terpisah dan tidak bersalah atas 15 tuduhan pembunuhan lainnya. Niels dan penggugat bersama telah mengajukan banding untuk putusan tersebut. Ini menjadi final pada tanggal 11 September di tahun 2020 yang lalu ketika pengadilan federal telah menolak kedua banding tersebut. Diketahui, klinik yang terkena dampak ini kemudian bereaksi. Baik klinik Delmenhorst yang sekarang telah berubah nama menjadi Rumah Sakit Joseph atau Rumah Sakit Delmenhorst dan klinik Oldenburg menyatakan niat mereka untuk bisa memberikan kompensasi kepada kerabat korban. Sejak bulan Juli di tahun 2015, kedua klinik mengumumkan rencana untuk menjadi klinik pertama di Jerman yang memperkenalkan proses yang disebut dengan nekropsi yang memenuhi syarat, yang telah melibatkan koroner tambahan. Pengenalan aturan dua rumah sakit ini bertujuan untuk dapat mencegah penyebab kematian yang tidak wajar karena tindakan kriminal yang tidak diketahui. Demikianlah kisah nyata yang dapat Mirati sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.